Haleluya. Serba banyak yang merasakan kebaikan Tuhan bisa lambaikan tangannya saudaraku. Tuhan sungguh baik, Dia teramat baik dalam hidup kita. Mari bertepuk tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa syukurku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkah. Sama-sama katakan, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Engkau baik Tuhan. Engkau, ini yang kami alami Tuhan. Ini yang kami nikmati dalam hidup kami. Amin. Teramat baik. Sama-sama katakan, di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam. Mari yang sepakat katakan, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Yesus baik. Engkau, amin, amin. Ya Tuhan, Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Sama-sama katakan, beri ucapan syukurku padamu. Mari sama-sama saudaraku. Engkau baik. Amin. Teramat, Kau baik Tuhan. Mari kita panggil namanya. Yesus baik. Yesus baik. Yesus teramat. Yesus baik. Yesus, haleluya. Teramat baik. Oh Yesus, haleluya. Teramat baik. Yesus baik. Teramat. Sekali lagi katakan, Yesus teramat. Dia sangat baik. Teramat baik. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Sebab hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Dialah gunung batu keselamatan kita. Dialah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari dengan iman Bapak Ibu saudara, katakan, Kaulah gunung batu kami Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalam. Sama-sama katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dahulu sekarang
katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku. Sama-sama saudara, kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam, yuk saudaraku sepakat katakan, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa original, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh, oh, Tuhan yang benar. Kami alami keajaiban-Mu Tuhan. Mujizat pasti terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan, jemaat yang ada di rumah, bersama-sama kita katakan saudaraku. Walau badai menerpa di dalam, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemenangan, umat yang percaya Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya. Kalau pengharapan kami Tuhan, tidak ada yang lain selain Engkau. Saat tiada satupun yang dapat menolong kami, yes, kami tahu kalau satu-satunya penolong kami Tuhan. Dengan tangan-Mu yang kuat, dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas, Engkau mengangkat kami saat kami jatuh Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Yesus, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Katakan Kau gunung batuku Tuhan.
Engkau pertahanan kami Tuhan. Yesus, Yesus, Kau kemenangan. Mari gereja Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya Kaulah sumber kuatku. Amin. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Mari katakan, ku percaya Tuhan. Ku percaya padamu. Kaulah penyelamat dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya. Yesus, haleluya Tuhan. Sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Untuk pertemuan yang indah pagi hari ini Yesus, Haleluya. Yesus. Engkaulah harapan kami. Hanya Amin. kepadamu lah kami berseru Tuhan. Amin. Kami percaya setiap harapan kami tidak ada yang mengecewakan di dalam Amin. Engkau Tuhan. Sebentar kami akan mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk kasih. menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan yang memberkati supaya apa yang diberitakan kepada kami itu sesuai dengan hati-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Yang siap menerima kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan Amin. Berikan sorak-sorai dulu buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terus semangat. Semangat terus. Terus berjuang. Berjuang terus. Sama Yesus. Pasti bisa. Jangan pernah lupa selalu katakan, Aku aku sehat, sehat, aku kuat, aku aku diberkati diberkati Tuhan. Tuhan. Silakan duduk saudara. Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Dan kita percaya sepanjang langkah hidup kita, Dia Immanuel pasti menyertai senantiasa. Puji Tuhan, oleh kasih dan kemurahan Tuhan kita boleh kembali ada pada hari ini. Saudara yang mengikuti ibadah secara onsite dan juga yang mengikuti secara online. Kita tetap serius, sungguh-sungguh untuk menikmati hadirat Tuhan. Siapkan sungguh-sungguh hati pendengaran saudara untuk menerima berkat Tuhan. Hari ini saya akan membawa saudaraku seperti apa yang Tuhan beri kepada saya, yaitu kita akan melihat pelajaran penting dari Kana. Ada apa di Kana itu? Kita tahu semua. Ada mujizat yang pertama kali Yesus lakukan pada sebuah pesta perkawinan yang ada di kota Kana yang ada di Galilea. Mari kita terlebih dahulu membaca dari Yohanes pasal 2. Injil Yohanes pasal 2. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-11.
Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sama-sama katakan amin, saudara. Mujizat pertama yang Yesus lakukan yaitu merubah air menjadi anggur. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dari peristiwa ini atau kisah ini, apa yang telah Yesus lakukan, Yesus kerjakan, saudara, saya mengambil sebuah tema, ya saya mendapatkan sebuah tema dari peristiwa ini, bukan hanya air berubah jadi anggur, tetapi saya mendapatkan pelajaran yang begitu penting dari Kana ini, yaitu tidak ada dispensasi tapi ada solusi. Ya, yang amin cuma 2, saudara. Orang itu paling suka kalau dapat dispensasi. Tetapi dari pelajaran ini kita akan mendapatkan tidak ada dispensasi tapi ada solusi. Di dalam Tuhan tidak dijanjikan hidup tanpa masalah, tapi selalu ada pertolongan di balik setiap masalah. Saudara ikuti grup GBDI, kemarin kita dapatkan kesaksian yang luar biasa yang terjadi seminggu yang lalu. Ya, jam 2 tepatnya dikatakan terjadi hujan dan angin puting beliung, ya, yang menimpa gudang dari Bapak Ate. Saudara, Ibu Christine saksikan, seandainya jam kerja apa yang terjadi, saudara, perlindungan Tuhan itu tidak kita tahu tapi selalu ada. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya, saudara. Saudara, itu persoalan, itu masalah yang terjadi. Ada banyak hal yang tidak terduga bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Sekalipun mungkin kita sudah memperhitungkan, kita sudah merencanakan dengan baik, kita sudah duduk merenungkan apa yang terbaik yang harus aku lakukan, aku kerjakan. Tapi bisa jadi terjadi masalah yang di luar dugaan kita. Itu saat yang terjadi di perkawinan di Kana. Saudara, nggak ada orang mau mengadakan pesta pernikahan, perkawinan tanpa rencana. Sak-sae, disuguhi apa, sak-sae. Terserah mau dikasih apa, terserah sedia berapa, nggak mungkin. Semua pasti diperhitungkan, sudah dirancangkan. Tapi kenyataannya di tengah-tengah pesta ada masalah. Itulah realita kehidupan. Tetapi kita bersyukur kalau Yesus hadir di tengah-tengahnya. Selalu ada solusi. Saudara, itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itu yang terjadi di dalam kehidupan setiap manusia. Siapapun juga yang masih hidup di dunia ini. Ada aja persoalan yang terjadi. Ya, persoalan-persoalan yang tidak diduga, persoalan yang datang bisa tiba-tiba. Tetapi yakin dan percayalah, bisa ditayangkan di slide ini dan kita ngomong sama-sama, saudara. Sekalipun suatu persoalan itu serasa sulit bagi kita, serasa sukar bagi kita, tapi itu tidak mempersulit Tuhan untuk menanganinya. Amin, saudara. Saudara, bagi orang Yahudi, orang Israel, tidak ada pernikahan tanpa anggur. Tanpa anggur tidak ada pesta. Ini sebuah hal yang mempermalukan keluarga. Kalau di tengah-tengah pesta sudah kehabisan anggur, nggak bisa diganti dengan air mineral, nggak bisa diganti dengan minum yang lain. Karena bagi adat orang Yahudi, ada pesta perkawinan harus ada anggur. Jadi ini mutlak.
Tapi ketika itu sedang berlangsung, di luar perhitungan mereka, di luar dugaan mereka terjadi masalah. Mereka kehabisan anggur. Mereka sedang menghadapi kesulitan. Sulitnya persoalan sedang mereka hadapi. Tetapi sesulit apapun yang mereka hadapi, tidak mempersulit Tuhan untuk menanganinya. Apa saat ini yang sedang kau hadapi? Apakah kau tetap punya keyakinan percaya? Bagi Tuhan tidak ada yang sulit untuk menolong saudara dan saya. Nah saudara, dari hal ini, kenapa saya temukan tidak ada dispensasi, tapi ada solusi. Pelajaran penting apa yang kita dapatkan? Persoalan yang terjadi di tengah-tengah perjamuan kami di Kana. Apa yang ingin Tuhan sampaikan, apa yang ingin Tuhan ajarkan pada saudara dan saya hari ini. Engkau yang ada di tempat ini, engkau yang ada di rumah. Mari kita akan mempelajari dan kita diberkati. Hal yang pertama, kita bisa lihat di ayat 2 dan 3. Yesus standby di situ ya. Kita kembali baca di ayat 2 dan 3. Ini hal yang pertama. Pelajaran yang pertama. Ayat 2 dan 3 kembali diulang. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudara yang dikasih Tuhan, ini kita dapatkan hal yang pertama. Pelajaran yang pertama bahwa tidak ada dispensasi. Ya, tidak ada dispensasi. Ini yang pertama. Tidak ada dispensasi yang nomor 1 ya. Saudara, di sini kita dapatkan tidak ada pengecualian dengan alasan pertimbangan khusus. Saudara, mereka mengundang Yesus. Dengan jelas Alkitab katakan Yesus dan murid-muridnya diundang juga di perkawinan itu. Dalam tanda kutip, saudara, setiap kita sebagai orang-orang percaya, engkau yang ada di tempat ini, engkau yang ada di rumah, engkau adalah orang-orang yang percaya Yesus. Katakan amin saudara. Kita sudah mengundang Yesus masuk dalam hidupku. Tetapi di sini kita mendapatkan, sekalipun Yesus sudah ada di tengah-tengah pesta itu, Yesus diundang di tengah-tengah pesta itu, bukan berarti ada pertimbangan khusus bahwa sebagai orang percaya yang sudah mengundang Yesus dalam hidupnya, kemudian lantas lolos dari masalah. Buktikan, saat Yesus ada di pesta itu ternyata tiba-tiba muncul masalah. Tapi puji Tuhan, ada Yesus di sana. Tidak ada dispensasi tapi ada solusi. Saya seringkali, kok gini ya? Aku sudah jadi orang Kristen, aku sudah melayani, aku sudah menggalikan milik Tuhan, aku sudah berkorban, aku sudah lakukan apapun. Tapi kok masalah kok ada aja ya? Saudara, Alkitab tidak pernah mengatakan kalau jadi orang Kristen tidak ada masalah. Saudara, selama hidup di dunia ini kita akan ada masalah. Tapi kita percaya bersama Yesus selalu ada solusi. Ini buktikan. Makanya saudara, yang mengundang Yesus dalam hidupnya ada masalah. Apalagi tidak ada Yesus dalam hidupnya. Yang dekat dengan Yesus aja ada persoalan, apalagi jauh dari Tuhan. Yang setia aja ada masalah, apalagi tidak setia. Kalau saya ambil keputusan tetap dekat dan setia sama Yesus. Karena nanti akan lihat. Semua manusia hadapi masalah. Tapi bedanya, ada bedanya nanti kita lihat. Saya mau tekankan, tidak ada dispensasi. Jangan deklarasikan aku hidup sebagai orang percaya, tidak ada masalah. Jangan deklarasikan itu. Tidak ada orang yang tidak ada masalah. Siapa di sini yang berani angkat tangan hidupnya tidak punya masalah, tidak punya persoalan? Enggak ada. Semua hadapi masalah. Tapi bedanya kalau Yesus ada dalam hidup kita, pasti ada solusinya. Pasti ada jalan keluarnya. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus saudara. Semua orang siapapun mereka sama. Dalam hidup pasti hadapi masalah. Tapi bedanya, catat baik-baik, dengarkan baik-baik. Tapi bedanya yang membuat tidak sama adalah engkau dan aku tidak pernah sendiri. Yesus selalu menyertai dan dia selalu siap untuk memberikan pertolongan. Itu bedanya. Siapa manusia yang gak punya masalah? Semua. Ada yang sudah siap-siap, ini pasti masalahnya terjadi seperti, ada mungkin yang tahu masalahnya. Tapi ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi, seperti keluarga yang ada di Kana. Mereka sudah memperhitungkan, merancangkan, merencanakan dengan baik. Tapi tiba-tiba muncul masalah yang mereka tidak duga.
pun bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi bedanya, engkau dan aku tidak sendiri. Ada Yesus yang selalu setia menyertai. Ada Yesus yang sanggup memberikan solusi. Ada Yesus yang sanggup memberikan kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang luar biasa. Saudara, jadi jangan minta apa? Dispensasi. Percayalah, selalu ada solusi. Jangan ngomong, kok aku begini, kok aku sudah lakukan ini, aku sudah setia ibadah, aku sudah melayani, aku sudah korban. Saudara, tidak ada dispensasi. Semua bisa hadapi masalah, tapi bedanya, sekali lagi saya tekankan, engkau dan aku tidak sendiri. Ada Yesus yang selalu menyertai, dan dia selalu siap memberikan pertolongan. Cara dan waktu Tuhan, itu pasti yang terbaik buat kita. Yang kedua sama, tidak ada dispensasi. Yang kedua, coba baca ayat yang keempat, Yos. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Saudara, persoalan yang terjadi di pesta perkawinan Kana itu diketahui oleh Ibu Yesus. Dan menarik buat saya, dikatakan di ayat yang pertama, dan Ibu Yesus ada di situ. Artinya Maria bukan undangan, tetapi Maria, ada yang katakan dia juga panitia di situ. Kenapa? Apa yang terjadi ya dalam hal konsumsi, ya kan itu konsumsi juga ya, minuman ya. Yang terjadi di dalam pesta itu Maria tahu. Berarti Maria itu ada di dalam, bukan ada di luar sebagai tamu, tetapi dia ada di dalam. Dan dia tahu masalah yang dihadapi, dan dia ngomong sama Yesus, dan firman Allah katakan Ibu Yesus yang ngomong, yang mengatakan persoalan yang sedang dihadapi pada pesta perkawinan di Kana adalah Ibu Yesus yang ngomong sama Yesus. Dengan satu harapan, Yesus menolong. Saudara, tapi jawaban Yesus apa? Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tidak ada dispensasi. Yang kedua adalah, saudara, tadi sudah sempat saya katakan, jangan kita berpikir karena kita memiliki kedekatan atau keintiman. Aku ini sudah rajin doa loh. Aku ini dengan sungguh-sungguh loh kalau berdoa. Aku sudah sungguh-sungguh loh baca Alkitab. Saudara, seringkali ketika kita sudah merasa baik, merasa benar, maunya kalau kita minta sesuatu, Tuhan itu nuruti keinginanku. Tuhan itu nuruti kemauanku. Di sini Tuhan Yesus sedang ajarkan kita. Bu, maumu apa? Waktuku belum tiba. Saudara, minta pertolongan kepada Tuhan, itu tepat. Amin, saudara. Minta campur tangan Tuhan atas masalah kita, itu tepat. Karena dialah sumber pertolongan. Tapi seringkali yang terjadi, kita ini maksa keinginan kita kepada Tuhan. Tapi di sini kita belajar, sekalipun kita sudah dekat, kita sudah intim dengan Tuhan, kita sudah melayani, kita sudah sungguh-sungguh, tapi biarlah cara Tuhan, waktu Tuhan itu yang terbaik buat kita. Jangan paksakan kehendak kita kepada Tuhan, tapi biarlah kita ikuti kehendak Tuhan atas hidup kita. Amin, saudara. Banyak orang, aku doa, berkali-kali doa. Aku ini sudah lakukan ini loh. Kok rasanya Tuhan gak nolong-nolong ya? Kapan Tuhan tolong? Saudara, Tuhan punya waktu yang terbaik buat kita. Kita jangan maksa kehendak Tuhan. Di sini Tuhan Yesus sedang ajarkan kepada kita. Biar kita itu hidup sesuai dengan keinginan Tuhan, bukan keinginan kita. Bisa katakan amin, saudara. Segala sesuatu itu harus seturut kehendak Tuhan. Tuhan punya cara dan punya waktu yang terbaik buat kita. Tuhan punya cara dan punya waktu yang tepat buat kita. Asal kita selalu ikuti apa kehendak Tuhan. Banyak orang minta ditolong Tuhan tapi hidupnya di luar kehendak Tuhan. Banyak orang minta Tuhan campur tangan atas masalahku, tapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Allah. Saya selalu katakan sepanjang kita berjalan sesuai dengan firman Allah, di saat yang sama Immanuel itu menyertai kita. Kita tidak akan sendiri. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Dia alami aniaya, dia alami di penjara, dia alami disesah, dikejar-kejar, terancam. Tapi dalam segala sesuatu,
Paulus katakan apa? Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Buat siapa saudaraku? Bagi orang yang mengasihi dia. Siapakah orang yang mengasihi Tuhan? Yohanes katakan apa? Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Saudara, Ibu Yesus ini kurang apa? Yesus itu sudah dijaga, dipelihara dari kecil sampai dewasa. Sekarang Ibu Yesus katakan, mereka kehabisan anggur. Jawabannya apa? Mau apakah engkau daripadaku Ibu? Waktuku belum tiba. Artinya kalau sudah waktuku, gak usah khawatir. Jangan takut, pasti ada solusi. Sekalipun tidak ada dispensasi karena Ibu segera. Oh karena ini pendeta segera. Karena ini pelayan segera. Serahkan saja kepada Tuhan. Cara dan waktu Tuhan itu tidak pernah salah. Kita punya keinginan boleh. Tapi jangan paksakan keinginan kita kepada Tuhan. Ikuti keinginan Tuhan dalam hidupmu. Itu pasti yang terbaik. Ada masalah hari ini. Ada persoalan hari ini. Ada yang mulai kecewa. Rasa males aku. Ya, males aku kebaktian. Males aku doa. Kapan mari nih? Saudara, jangan pernah salahkan Tuhan sedikit pun. Sepertinya tidak ada dispensasi. Tapi percayalah, pasti ada solusi. Yang penting tetaplah setia. Yang penting ikuti apa yang Tuhan mau. Yang Tuhan inginkan. Pasti ada solusi. Amin. Jangan pernah menyimpang. Jangan pernah jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Sepanjang kita berjalan dalam keinginan Tuhan. Saya yakin Tuhan pasti pelihara. Pasti ada solusi. Yang ketiga. Baca ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan... Ayat 7 dan 9 sampai 9. Ayat 7 sampai 9. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Saudara, yang ketiga, pelajaran yang baik yang ketiga yang kita dapatkan dari peristiwa Kana, bahwa sekalipun tidak ada dispensasi, tapi ada solusi, yaitu jangan takut atau khawatir. Bapak Ibu yang saya kasih, tak ada hal yang terlalu besar, terlalu sulit yang Yesus tak mampu lakukan. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang bagi manusia tidak mungkin, tetapi bukan demikian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, setelah Yesus menjawab apa yang menjadi permintaan permohonan dari Ibu Yesus, dengan persoalan yang terjadi, masalah yang pelik yang sedang terjadi, masalah yang mengancam akan mempermalukan keluarga itu yang sedang terjadi. Dan sementara Yesus menjawab, waktuku belum tiba. Dalam penantian ini saudara, dalam saat menunggu ini memang gak gampang. Tapi hari ini, mungkin engkau juga sedang menunggu. Saudara mungkin sudah sekian lamanya berdoa. Tuhan mau katakan kepada saudara dan saya hari ini, apapun yang terjadi, jangan takut atau khawatir. Karena bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Bagi Tuhan tidak ada persoalan yang besar yang Tuhan tidak mampu lakukan. Dia selalu sanggup melakukan apa yang terbaik buat kita. Itu yang terjadi. Saudara, mungkin Ibu Yesus gak berpikir apa yang akan Yesus lakukan. Bahkan catatan penting buat kita. Ini baru mujizat pertama. Berarti sebelumnya gak ada mujizat yang Yesus lakukan. Saya bersyukur saudaraku. Maria punya iman. Belum ada mujizat. Bahkan murid-murid yang ada di situ saat itu cuma apa? Ya apa ini? Mungkin mereka rasa-rasa sama aja. Pet, apa yuk? Ngomong sama Yohanes itu ya. Ya apa ini? Aduh, apa yang dilakukan guru? Loh, guru kok jauh gitu ya sama mamanya ya? Ya, kok sepertinya nggak mau tahu. Oh, karena mereka belum pernah melihat ada mujizat. Karena Alkitab mencatat ini mujizat yang pertama kali.
pernah terjadi sesuatu. Saudara, Maria nggak ngomel sama Yesus. Kamu ini ya nggak tahu orang susah, nggak tahu orang sulit. Kadang-kadang kita setuju ya. Sepertinya Tuhan diem saja, Tuhan cuek saja, terus kok gini ya Tuhan? Saudara, yang Tuhan minta, belajarlah percaya, jangan takut dan khawatir dengan apapun yang terjadi. Kalau Yesus ada di sana, sekalipun tidak ada dispensasi, tetapi selalu ada solusi. Haleluya saudara. Jangan takut atau khawatir. Sulitnya persoalan yang kau hadapi tidak mempersulit Tuhan untuk menangani. Kadang kita sudah ngomong, gak mungkin, sudah percuma, saudara, bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Asal kita tetap percaya. Hari-hari ini kita sedang menghadapi masa yang sulit, namun kita percaya. Kalaupun kita tidak ada dispensasi, tetapi yang membuat beda, Tuhan selalu menyertai. Dan selalu ada jalan keluar, selalu ada mujizat, selalu ada pertolongan. Tepuk tangan yang paling meriah lagi buat Allah yang hebat dan luar biasa. Haleluya. Jangan takut. Banyak orang semua takut, banyak orang khawatir. Jangan takut saudara. Karena Tuhan menyertai kita. Arti kata jangan takut juga jangan sembrono saudaraku ya. Tetap kita harus waspada, hati-hati, tapi jangan sampai kita menjadi orang yang dikuasai dengan ketakutan. Karena firman Allah katakan Tuhan tidak pernah memberi kita ketakutan, roh ketakutan. Bisa katakan amin saudara? Ya, jadi saudara ibadah, saudara melayani, jangan takut. Percayalah, Tuhan menyertai dan melindungi semua. Yang penting kita jangan sembrono, ya. Tak pakai masker, cuci tangan, rajin cuci tangan, jaga jarak, jangan berkerumun. Saya percaya datang sehat, pulang sehat. Kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang hebat dan luar biasa ya. Puji Tuhan saudaraku ya. Kita lihat sekarang melangkah kepada hal yang keempat. Ayat 5. Baca ayat 5 dan ayat 6 saja Rios. 7, 9 nanti sudah kita baca. Kita baca ayat 5 dan ayat 6. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Saudara, kita lihat di sini ya. Tadi sudah saya katakan iman, Maria punya iman. Kemudian Maria berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dia katakan lakukan ya. Nah, saya dapatkan di sini pelajaran yang begitu indah, yaitu Tuhan sedang mengajarkan kita dalam kesulitan persoalan yang kita hadapi, kita mau tetap taat dan patuh kepada Tuhan. Kan tidak tahu apa sih yang akan Yesus lakukan, tapi Maria ngomong, pelayan-pelayan, apapun yang dia katakan, lakukan ya, kerjakan saja. Dan saudara, Yesus langsung melakukan sesuatu. Yesus langsung mengadakan action saudara. Yesus langsung meresponi itu dan dia berkata kepada pelayan. Dikatakan oleh firman Allah bahwa di situ ada 6 tempayan. Tempayan ini biasa untuk isi air untuk membasuh kaki para tamu. Itu ada daripada orang Yahudi saat itu. Dan saudara, kalau dipikir apa sih hubungannya tempayan itu dengan yang dibutuhkan pesta perkawinan ini? Mereka nggak butuh air, mereka butuh anggur. Tapi di sini sudah kita lihat, Maria sekalipun dapat jawaban dari Yesus seperti itu, butuh anggur, tapi justru waktuku belum tiba, tidak ada dispensasi. Tidak ada pengecualian. Semua harus ikut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bagian kita taat dan patuh. Dan Yesus memanggil para pelayan. Pelayan, dikatakan apa saudaraku? Isi penuh. Isi penuh. Perhatikan kata itu ya. Saya bacakan di ayat yang ke-7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh.
dengan air. Yesus memerintahkan. Yesus berkata dan memerintahkan kepada mereka, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Saudara, kalau percaya enggak boleh setengah-setengah. Kalau Tuhan ngomong penuh, jangan diisi setengah. Penuh. Haleluya. Amin. Saudara, di sini saya dapatkan satu hal yang tidak bisa kita tawar. Tuhan menghendaki engkau dan aku taat dan setia. Kita taat sekalipun kita sudah taat mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Manusia itu seringnya apa? Lihat buahnya, lihat buktinya apa. Yang aku dapat apa? Saudara, sekalipun engkau enggak melihat, engkau belum melihat, percayalah, pasti ada buahnya. Kita belum melihat, aku ini sudah setia, aku ini sudah sungguh-sungguh. Tapi mana buktinya? Mana buahnya? Apa hasilnya? Saudara, yakinlah. Yang Tuhan minta, engkau taat dan tetap setia. Setiakan, kerjakan apa saja. Kalau engkau istri, kerjakanlah sebagai istri yang setia. Kalau engkau suami, kerjakan sebagai suami yang setia. Kalau engkau bos, kerjakan sebagai Tuhan yang setia. Kalau engkau karyawan, kerjakan dengan setia. Sampai saatnya, saudara, saya mau katakan, air itu akan diubah menjadi anggur berkat buat saudara. Berikan tepuk tangan yang mulia buat Allah kita, saudara. Tidak ada yang mustahil, saudara. Yang Tuhan minta cuma taat dan patuh. Ojo ngenyang. Tadi pertama sudah katakan, sudah ada dispensasi, turut, ikuti aja. Itu iman Maria. Apa yang dia katakan? Mungkin bahasa saya. Apa yang dia katakan? Apa saja, masuk akal, pokoknya harus nurut. Sama, hari ini, apapun yang kau hadapi. Apa yang firman Allah katakan, turuti aja. Taat aja. Mungkin kau belum melihat bukti, engkau belum melihat buahnya. Percayalah, air itu akan diubah menjadi anggur berkat. Berkat pemulihan, berkat kemenangan, berkat mujizat, berkat kesembuhan. Haleluya. Itu yang sering kali dalam hidup ini kita itu maunya lihat bukti langsung. Setia, saudara. Setia aja kerjakan. Setia aja lakukan apa yang Tuhan inginkan. Senangkan hati Tuhan. Pasti air itu dirubah menjadi anggur berkat. Kita ini seringkali kurang konsisten dalam kesetiaan. Makanya Tuhan ngomong. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tuhan, aku sudah lakukan ini. Tuhan, aku sudah kerjakan ini. Tuhan, aku sudah berbuat ini loh Tuhan. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tapi firman Allah katakan, orang yang setia siapa yang mendapatkan? Bila surga melihat hari ini ada orang-orang yang setia ada di tempat ini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa, saudara. Tetap konsisten, tetap setia. Apapun yang terjadi, kerjakan saja dengan setia. Lakukan saja dengan setia. Percayalah. Air yang kita isi dalam tempayan kehidupan kita. Apa yang harus kita kerjakan? Tugas dan tanggung jawab kita. Isi, kerjakan, lakukan. Ada saatnya, saudara, kepatuhan pelayan-pelayan ini. Dan saya katakan tadi imannya Maria. Sekarang pelayan-pelayan ini punya iman. Saudara bisa bayangkan, suruh ngisi penuh tempayan sampai penuh. Mata mereka lihat, yo banyu, air maksudnya. Tetap air. Sampai saatnya mereka diperintahkan cedok air itu. Sekarang disuruh ngisi. Tadi suruh ngisi, sekarang suruh nyedok. Ya tetap air. Tetapi luar biasanya mereka patuh. Mereka taat, mereka setia. Pelayan setia mereka. Mereka setia apapun yang disuruh sama Yesus. Mereka ini pelayan setia mereka. Saudara, menjadi pelayan itu mudah. Tapi diperlakukan sebagai pelayan, ini yang sukar. Bisa tangkap, saudara? Oh, aku ini pelayan Tuhan. Tetapi ketika diperlakukan sebagai pelayan, ini yang susah. Betul atau betul, saudara? Enak aja, wong sing kong kerja, dia tenang-tenang aja. Betul, saudara? Sama juga hamba Tuhan, ini pelayan. Hamba, seringkali sering disebut hamba Tuhan. Pendeta Petrus Haryanto STH. Tetapi ketika diperlakukan sebagai pelayan, ini pergumulan.
Tapi saudara, kita lihat, pelayan-pelayan itu punya iman. Sekalipun yang diperintahkan Yesus ini, ngapain sih? Yang dibutuhkan itu anggur. Pelayan-pelayan itu juga tahu masalahnya. Bayangkan kalau mereka tidak punya iman. Mereka menolak. Saya bayangkan. Saudara, saya percaya kita ini satu tubuh. Kita ini satu keluarga. Jemaat GBTI Hope. Kalau kita satu iman, kita yakin apa yang dibutuhkan, diperlukan, Tuhan pasti nyatakan. Amin saudara. Iman. Lakukan. Dan pelayan-pelayan ini mencedok air itu. Ketika dia mencedok, sudah berubah jadi anggur atau belum saudara? Halo? Belum. Saya tetap banyu, masih tetap air. Sampai saat pelayan ini datang kepada pemimpin pesta, yang pemimpin pesta, dalam tanda kutip, dia tidak tahu persoalan yang terjadi. Pemimpin pesta nggak tahu masalah. Bayangin saudara, nggak tahu masalah. Saudara, manusia bisa nggak tahu persoalan, tapi Tuhan tahu masalah saudara. Amin saudara, nggak tahu. Dan dia kaget, loh. Ketika diberikan itu, masih air. Tapi ketika dirasakan, saudara, apa yang saya katakan tadi? Tugas tanggung jawab kita taat, patuh, tetap setia. Isi terus hidup ini dengan apa yang baik. Tabur yang baik sampai penuh, jangan setengah-setengah. Kalau lakukan apapun, kerjakan dengan sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh, ibadah sungguh-sungguh, berbuat apapun dengan sungguh-sungguh. Maka saatnya air itu diubah jadi anggur berkat. Terjadi mujizat. Pemimpin pesta mencicipi, oh ini anggur. Bahkan itu membuat terkesima, terkejut. Tamu-tamu berkomentar, ya kok lebih hoja yang ini daripada yang tadi. Dan ini yang kelima saudara, pelajaran yang kelima yang kita dapatkan. Ya, responnya. Dia di ayat 10, apa dikatakan di ayat 10? Coba Yos baca ayat 10, saya langsung sambung ini saudara ya. Dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Biasanya orang itu kalau nyuguhi sesuatu yang enak sing keren saudaraku ya. Ya, tinggal yang kurang enak. Tetapi ini terjadi. Ini lebih enak. Mulai laki-laki berkomentar. Ya, biasanya orang memberikan itu yang pertama yang enak, yang terakhir enggak enak. Saudara, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Dari pelajaran pesta di Kana ini. Merubah yang harus dirubah. Jangan jadi orang Kristen biasanya. Saudara, engkau adalah orang-orang yang luar biasa. Banyak orang ketika diajak berdoa, doa berkat, engkau bukan kepala, engkau bukan ekor tapi engkau kepala. Amin saudara. Engkau tidak akan turun tapi akan terus naik. Bisa katakan amin saudara. Saudara, di dalam Yesus jadilah tambah hari tambah baik. Jadilah tambah hari tambah luar biasa. Saya percaya tahun depan lebih luar biasa daripada tahun ini. Ikuti 5 hal ini. Sekalipun tidak ada dispensasi, tidak ada pengecualian. Jangan takut, jangan khawatir. Taat dan patuh, setia saja. Ikuti apa yang Tuhan mau. Kerjakan bagian kita, isi penuh hidup ini dengan yang baik. Isi penuh hidup ini dengan ketaatan, dengan kepatuhan, dengan kesetiaan, dengan kerajaan. Isi penuh. Sampai saatnya air itu pasti dirubah jadi anggur berkat buat kita. Gak ada yang tahu semua apa yang akan terjadi hari esok, tahun depan. Tapi kita percaya, kita yakin Tuhan pasti lakukan yang lebih baik lagi. Asal kita juga mau lakukan yang lebih baik lagi kepada Tuhan. Lebih setia lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Waktunya sempit. Karena Alkitab sudah mencatat. Pada hari-hari terakhir akan terjadi masa yang sukar. Tapi sesulit apapun persoalan yang kau hadapi, tidak mempersulit Tuhan untuk menanganinya. Tidak ada dispensasi saudara. Kita ini sudah masuk. Ya, masuk menyongsong. Saat-saat itu
Kita sedang ditampi. Yang berisi akan tetap. Tapi orang yang tidak berisi akan mudah diterbangkan oleh berbagai macam angin-angin yang terjadi di dunia ini. Saya bersyukur, saya berdoa dan saya imani. Jemaat GBI Hope adalah selalu berisi. Saya masih ingat dengan satu moto Papi almarhum. Jadilah seperti padi yang berisi. Padi yang berisi itu tunduk, tidak dangak saudara. Dia tunduk, taat, setia sampai akhir hidupnya. Berbahagialah engkau yang mendengar dan melakukan firman Allah dengan setia. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Percayalah, sesulit apapun persoalan yang kau hadapi, tidak mempersulit Tuhan untuk menangani masalahmu. Tidak mempersulit Tuhan untuk campur tangan atas setiap persoalan saudara. Yang Tuhan minta engkau percaya. Sitakaya. Tiada berubah kuasa namamu, Tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. tiada berubah kuasa namamu, Tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat, katakan dengan iman, ada mujizat setia. Mari yang di rumah, mari kita semua makin berdiri, naikkan pujian dengan iman, percaya ada mujizat di dalam Tuhan setiap hari. tiada berubah Kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Oh, haleluya. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Saudara, tanpa cinta, tanpa percaya, tanpa iman, kita nggak bisa menyembah Tuhan. Tapi kalau saudara punya cinta, punya iman dan percaya, penyembahanmu pasti sampai di surga. Di saat engkau menyembah, mujizat itu terjadi. Amin. Karena Allah yang menyertai kita. Amin. Dia tidak pernah berubah kuasanya. Amin. Kasihnya tidak pernah berubah. Amin. Dulu dia menolong perkawinan di Kana. Hari ini juga dia sanggup menolong saudara. Tidak ada perkara yang sulit yang Tuhan bisa tangani. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Sembahlah Dia. Haleluya. Dengan cinta dan kasih-Ku menyembah Dia. Haleluya.
Sebadia Wabicama dan murahkan kuasa Tuhan. Cara dan waktu itu haknya Tuhan. Bagi saudara dan saya percaya, tetap taat dan setia. Lakukan bagian kita, Tuhan pasti lakukan bagiannya. Taat dan percaya. Nama Yesus. Haleluya. Ya Rabbi ya Rasul. Sirama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya. Sirama ya Rasikala ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama. Sirama ya Ratake. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lawatan Tuhan, berkat Tuhan, jamahan Tuhan atas kami. Kami percaya selalu ada mujizat setiap hari. Selalu ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kalaupun hidup ini tidak mendapat dispensasi, tapi selalu ada solusi bersama dengan Tuhan. Sesulit apapun persoalan yang kami hadapi, tidak pernah mempersulit Tuhan untuk menangani setiap masalah kami. Selalu ada jalan keluar, selalu ada kemenangan bagi orang yang tetap taat dan setia. Bapak terima kasih, kami yakin Tuhan, kemenangan sedang terjadi kepada setiap umat-Mu hari ini.
Kelemahan mereka sudah diubahkan jadi kekuatan yang Amin. baru. Amin. Hati yang susah diubah menjadi hati yang penuh dengan pengharapan, dengan sukacita. Ada sorak-sorai kemenangan Tuhan. Kalaupun kami belum melihat, tapi kami tetap percaya. Amin. Kalau kami terus isi penuh kehidupan kami dengan perkara-perkara yang benar, kami pasti melihat air itu akan diubah menjadi anggur berkat buat Amin. kami. Amin. Anggur pemulihan buat kami. Amin. Anggur kesembuhan buat kami. Amin. Anggur kemenangan buat kami. Anggur kemuliaan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah ini. Sudah pimpin dari awal hingga akhir. Semua yang ada di tempat ini, tidak ada satu yang dilewatkan oleh Tuhan. Amin. Semua dilawat diberkati Tuhan. Amin. Pelayan-pelayan Tuhan yang sudah dengan segenap hati melayani, Tuhan terus pakai. Dan Haleluya. Tuhan urapi lebih lagi, lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, sepanjang sepekan dengan segala aktivitas yang Tuhan. umatmu kerjakan, Ya. tidak ada satupun yang ditinggalkan. Amin. Tuhan selalu menyertai mereka. Amin. Di tangan dan mulut mereka ada Yes, kuasa. yes. Apapun yang dikerjakan, diperkatakan, diberkati oleh Tuhan. Amin. Bahkan sampai anak cucu menantu diberkati Tuhan. Amin. Masa depan mereka diberkati Tuhan. Amin. Yang di rumah segala sesuatunya pun diberkati Tuhan. Amin. Tuhan juga jaga lindungi kami semua. Tutup Amin. bungkus nantiasa oleh kuasa darah. Amin. Dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Dijauhkan dari kecelakaan. Amin. Dijauhkan dari perkara-perkara yang tidak berkenan. Amin. Dijauhkan dari segala virus, sakit, penyakit Yes. apapun. Amin. Perlindungan penyertaan Tuhan. Di luar, di dalam rumah, semuanya dalam Tuhan. proteksi Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, bangsa ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Haleluya. Berkati para pemimpin bangsa kami. Dari presiden sampai ke jajaran yang terendah Tuhan. Kasih karunia Allah, berkat Allah atas mereka. Berkati hikmat, berkati kesehatan mereka. Menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin-pemimpin bangsa. Semuanya dituntun dan Haleluya. diberkati Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kota kami pun diberkati Tuhan. Amin. Bupati, wakil bupati, sampai jajaran yang terendah pun. Mereka semua dilindungi, diberkati. Amin. Dan diberkati juga Tuhan dengan kesehatan. Terima kasih. Tetangga kami Yesus. kanan kiri, di sekeliling gereja kami pun. Ya, Mereka Tuhan. semua pun dijaga, dilindungi, berkati Tuhan. Amin. Amin. Segala kebutuhan, keperluan untuk Natal pun kami percaya. Bagi Tuhan Haleluya, tidak ada yang Yesus. mustahil. Haleluya. Engkau sudah percayakan benih kepada umat Allah. Amin. Engkau juga sudah percayakan roti untuk dimakan mereka. Amin. Kami yakin berkat-berkat Tuhan melimpah. Amin. Mereka boleh dipakai Tuhan menjadi saluran berkat Amin. untuk menyatakan kemuliaan Allah. Amin. Terpujilah namamu Tuhan. Kami akan berpisah satu sama lain. Kami akan kembali ke tempat masing-masing. Sebelum Haleluya, pulang, Tuhan. hamba minta Tuhan Yesus, curahkan dan limpahkan berkat turun atas umatmu. Angkat kedua tanganmu dengan iman. Seperti imanmu, jadilah dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati semua aspek hidupmu. Tuhan angkat hidupmu jadi kepala, engkau bukan ekor. Engkau tetap naik dan tidak akan turun. Kasih Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai langkah hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku Berlimpah-limpah dan membuatku gairahku. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan dengan iman, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara bisa duduk.